yakin dan percaya bahwa hari ini juga adalah hari yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian hari terbaik. Kita yakin bahwa segala rancangan, segala sesuatu yang telah disiapkan Tuhan untuk kita itu adalah yang terbaik, termasuk hari ini. Hari ini adalah hari yang terbaik buat kita. Baik, kita angkat pujian. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Teman-teman, saya ajak untuk berdiri. Hari yang terbaik, kita puji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwa terkoyakkan, tapi pujian kita tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang adalah jika kita hidup bersama, hidup rukun bersama, itu juga ketika kita hidup rukun, berkat-berkat itu akan tercurah. Saya ajak teman-teman
bernyanyi dengan bersukacita. Kita tunjukkan bahwa kita di sini semua adalah saudara, kita di sini adalah sungguh indah jika kita bersekutu bersama. Iya, shalom. Ayo kita nyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Nanti kita punya gerakan sama-sama ya. Terima kasih untuk hati yang damai, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih banyak hal yang kita patut ucapkan terima kasih kepada kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada kita hari ini. Saya yakin dan percaya kita orang-orang datang di sini adalah orang-orang yang disayangi Tuhan, yang dipilih Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita. Kita nyanyikan dengan semangat. Janjimu terang bagi jalan-jalanku.
siang hari ini, di mana kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan dari PD Persekutuan Doa Raja Wali Group, hamba-Mu berdoa kiranya ada kesukaan bagi Tuhan. Apa yang kami persembahkan, Tuhan bakar, bau-bauannya naik, jadi dupa yang harum, memberkati sorga dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami ada di tempat ini berkumpul, selain kami menaikkan itu, kami juga mau belajar untuk mempersembahkan bukan hanya mulut kami, bukan hanya lagu kami, tetapi kami mau belajar untuk mempersembahkan tubuh kami. Jadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Biar itu jadi ibadah kami yang sejati. Mari Bapakku, Tuhan berfirmanlah, koreksilah setiap kami, nyatakanlah kesalahan kami, perbaikilah kelakuan kami, dan pimpinlah kami hidup di dalam kebenaran. Mari Tuhan berfirman, Roh Kudus urapi telinga kami jadi telinga murid, hati kami jadi lahan yang baik, ditanami kebenaran firman. Firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom. Ada yang pernah ketemu saya enggak? Enggak ya? Enggak ya? Berarti harus kenalan dong ya. Baik, nama saya Zifki Priyatelna. Saya senang bisa ada di tempat ini. Sebetulnya, kalau brother udah sering ya. Sebetulnya saya sampai tahun 2009 enggak berprofesi sebagai pendeta. Saya bukan pendeta asli, KW juga enggak, tapi maksudnya saya aslinya profesi saya adalah penerbang, pilot. Jadi kalau Raja Wali Group ya, kalau Pak Peter Sondag punyanya Premier ya, nah itu banyak teman-teman saya di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya 2009 terakhir terbang di Lion Air, belum lama jadi pilot, dipanggil Tuhan untuk melayani Dia sepenuh waktu. Baru 20 tahun jadi pilot, kemudian Tuhan panggil melayani Dia sepenuh waktu di 2009. Dan sampai hari ini saya melayani Tuhan. Saya ketua Sekolah Tinggi Teologi, demikian juga saya mengembalakan satu gereja sekarang, dan saya juga aktif di yayasan, saya juga di misi di Papua, base camp kami ada di Wamena, saya bersama dengan Heli Mission, atau mission helikopter hari ini. So, istri saya satu, udah almarhum, anak saya yang dalam pernikahan 3, yang di luar nikah ada 22, jadi total anak saya 25. Anak di luar nikah ada 3 di sini. Ini adalah 3 dari 22 anak Papua yang hidup sama kami, sama saya. Kalau mereka karena sama saya di apartemen, jadinya mereka kemana-mana saya bawa. Gitu. Yang lainnya ada di asrama di Parung Panjang. Ada 19 yang lain. Apalagi ya, udah ya, kenalan sama saya selesai. Amin saudara. Amin. Ayo bilang sama saya, kalau melakukan sesuatu tanpa target, tidak pernah serius. Lihat kanan kiri bilang, ibadah juga sama. Ibadah tuh pakai target Bapak Ibu. Apapun yang kau lakukan, pakailah target. Supaya apa? Supaya engkau serius melakukannya. Ya apa ya? Badminton nih. Ngapain nih kok? Ya pukul-pukulan aja deh. Itu kalau bolanya jauh dikit nggak dikejar. Ya nggak? Nggak ada effortnya gitu, effortless gitu. Males lah. Nanti pelan-pelan jalan, nanti pukul-pukulan lagi. Lu jangan jauh-jauh dong, sini-sini aja. Iya nggak? Tantangannya juga nggak ada, bolanya enak-enak terus, ya kan, namanya juga pukul-pukulan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda mau melakukan sesuatu, enggak harus punya target. Coba deh, Anda main badminton, ayo kita hitungan ya. Nanti yang kalah gitu ya, traktir. Nah, baru tuh kita serius. Serius nggak? Serius, apalagi menraktirnya di Gendi Steakhouse gitu, atau di mana gitu ya, tempat yang mahal, pasti jadi serius tuh. Ya nggak? Ibadah juga sama. Kenapa orang keluar masuk ibadah gitu-gitu aja? Karena dia ibadahnya nggak pakai target. Harusnya persekutuan doa ini harus ada targetnya, supaya persekutuan doa ini terevaluasi dengan baik dan makin hari makin berdampak. Amin, saudara.
pencapaian Anda waktu di akhir tahun kan pasti harus dievaluasi. Sama dengan perusahaan Anda. Perusahaan Anda pasti pakai evaluasi dong. Ya enggak? Ya kan, akhir tahun evaluasi, setting target ke depan. Is it? Ya, normal-normal aja gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak pakai target, maka ya ibadah begitu-begitu aja. Akhirnya hidup begitu-begitu aja. Hidup juga sama. Kalau nggak pakai target, nggak serius. Ya, kalau ditanya hidup lu targetnya apa? Ya nggak ada, ngeflow aja ngeflow. Ngeflow bahaya loh. Coba lihat di kali itu, ngeflow macam-macam tuh. Ada yang warna kuning, ada yang warnanya hijau. Ya kan? Nggak bisa. Nggak boleh, hidup ngeflow nggak boleh. Anda nikah harus pakai target, semua pakai target. Supaya apa? Supaya kita makin hari makin baik. Makanya 365 hari Anda kelompokkan menjadi tahun. Ya kan? 31 Desember ini nanti, bulan depan tanggal 31, it's like that besok itu adalah satu hari yang spesial, tanggal 1 Januari. Padahal Anda waduh begadang, ada yang doa, ada yang perjamuan kudus, ada yang tiup trompet, ada yang barbeque, ada segala macam Anda lakukan untuk menyambut 1 Januari. Pertanyaan saya adalah 1 Januari sama 30 Januari sama nggak harinya? Sama. Utang Anda nggak dibayar masih tetap ada. Matahari tetap terbit dari ufuk timur, nggak dari barat. Jadi it's not a special day actually. Kenapa jadi spesial? Karena Anda kelompokkan 365 hari dan Anda namakan tahun. Dan begitu besoknya itu sudah berganti tahun. Maka jadinya sepertinya tanggal 1 Januari menjadi satu momen di mana. Kenapa harus dikelompokkan begitu? Salah satunya adalah untuk Anda mengevaluasi diri Anda. Pencapaian kita sampai mana sih? Pertumbuhan iman kita sampai mana sih? Kita udah lebih baik atau belum sih? Amin, saudara. Sama dengan ini. Persekutuan doa ini ada, makin hari targetnya apa? Kalau buat saya, makin hari harusnya Anda jadi orang-orang yang makin rukun. Ya nggak? Amin? 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 Banyak gereja pecah di tengah jalan, banyak rumah tangga pecah di tengah jalan. Kalau saya makin hari, targetnya adalah kalau kita ibadah nih, seharusnya kita makin rukun. Kita makin bisa unity. Kita makin bisa bersatu. Is it? Amin, saudara? Amin? Makin rukun gak? Anda keluar dari tempat ini, engkau seharusnya menjadi orang yang makin hari makin bisa berdamai. Iya apa ya? Setuju? Amin? Ya. So then, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang 133, tadi udah dinyanyiin. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ada ayat? Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Alright, kita baca sama-sama. Yuk, 2, 3. Apa katanya? Dan indahnya. Terus seperti minyak di kepala Harun, meleleh ke janggut, meleleh ke leher jubahnya, terus sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman memelihara dalam hidup. Coba kita lihat di ayat 1, kalau di situ ada Mazmur atau nyanyian ziarah, itu artinya Mazmur ini ditulis berdasarkan pengalaman sang penulis. Itu artinya. Ya. Nah, waktu dia berkata bahwa sungguh alangkah baiknya, indahnya, bahwa kalau kita hidup dalam sebuah kerukunan. Dan waktu kita rukun, Tuhan sangat memandang luar biasa orang-orang yang bisa rukun. Keluarga yang rukun, kantor yang rukun, persekutuan yang rukun, gereja yang rukun. Tuhan akan memandang sangat indah. Gitu. Why? Karena yang pertama, di dalam satu unity, di dalam satu kelompok, kalau dia bisa rukun, di situ ada yang namanya sinergi. Katakan sama saya sinergi. Iya. Apa itu sinergi? What is sinergi?
menurut Anda? Hah? Bapak namanya siapa? Anda? Iya. Hah? Sangam. Sangam sih. Oke, Pak Sangam, Anda bisa ngangkat 10 kilo, saya bisa ngangkat 10 kilo. Kalau kita bersatu, berdua, unity, kita bisa ngangkat berapa? Bisa 30. Itu sinergi. Kalau cuma 20, itu energi. Amin. Jadi kalau kita bersinergi, kita bisa ngangkat di luar kemampuan kita. Itu yang terjadi atas setiap kerukunan. Keluarga punya potensi yang terbatas, tetapi waktu dia bersatu, Anda akan melakukan sesuatu yang tidak terbatas. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, kenapa kerukunan itu baik? Karena di dalam satu komunitas pasti akan pada proses pendewasaan. Ya, Amsal 27 bilang apa? Bahwa manusia akan menajamkan manusia yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia yang lain. Kalau Anda bersatu, Anda ada di dalam pelayanan, ada gesekan normal. Terima gesekan itu. Jangan dihindarin, enggak deh, begitu gesekan pergi, gesekan pergi. Itu orang enggak dewasa tuh. Kalau orang yang dewasa waktu dia bergesekan, ya kan, dia menerima gesekan itu. Kenapa? Karena gesekan itu akan membangun kita. Kita akan menjadi lebih dewasa. We are shaped. Kenapa? Karena tadi gesekan itu baik. Jadi kalau Anda cari yang namanya gereja sempurna, di mana Anda melayani bersama malaikat, Anda nggak akan dapat. Gereja itu nggak sempurna. Anda masuk gereja, Anda harus ngerti. Di gereja itu seperti rumah sakit. Di rumah sakit itu nggak semua orang keluar dari rumah sakit sembuh. Ada beberapa orang yang nggak respon terhadap pengobatan itu. Iya Kak? Nah itu orang yang gesek, waktu itu gesek kita, itu akan mendewasakan kita. Makanya saya bilang gini, kalau Anda punya teman pelayanan, waduh keponya minta ampun, aduh jengkelinnya minta ampun, Anda doain, saya mau kasih tahu, orang itu nggak berubah. Malah lebih gila, malah lebih kepo, malah lebih jengkelin. Why? Karena sesungguhnya waktu engkau berdoa yang dirubah itu Anda, bukan orang itu. Sampai Anda itu jadi dewasa. Kapan kita dewasa? Sampai engkau bisa berdamai, sampai engkau bisa menerima keberadaan orang itu ada di sekitar saudara. Amin, saudara. Amin. Kalau Anda minta semua orang perfect di sekitar kita, itu tanda bahwa Anda childish. Orang yang dewasa bisa menerima kekurangan orang lain, bisa menerima kelemahan orang lain, dan kita bisa hidup bersama dengan damai. Makanya di dalam kerukunan itu baik. Dan di situ janji Tuhan ada dua, kalau kita lihat di dalam Mazmur 133. Yang pertama, seperti minyak di kepala, turun ke janggut, ke leher jubah. Ini bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai minyak urapan. Tapi bukan minyak urapan yang sekarang. Kalau sekarang itu bukan minyak urapan. Kalau ini minyak urapan yang kalau Anda mau lihat, itu ada di Imamat, ada di Keluaran, Bilangan, Ulangan. Bicara mengenai minyak urapan Bapak Ibu, ini bukan minyak urapan sembarangan. Ini hanya bisa dibubuhkan kepada yang pertama, imam yang bertugas, yang terpilih. Yang kedua kepada perabotan bait Allah. Karena minyak ini dibuat oleh ahli minyak di dalam pengurapan Tuhan. Waktu dia ngeramu, takarannya itu pakai shikal, dan shikalnya itu bukan shikal yang ada di pasar, shikal kudus yang hanya ada di bait Allah. Jadi nggak bisa sembarangan bikin minyak urapan. Gitu. Nah minyak urapan itu dibubuhkan kepada mereka yang bertugas. Artinya apa? Minyak urapan ini adalah tanda perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Keluarga Anda rukun. Di keluarga saudara ada perkenanan Tuhan. Di kantor Anda rukun. Di kantor Anda ada perkenanan Tuhan. Dan hasilnya, ayat yang ketiga bilang apa? Embun Hermon, firman Tuhan katakan, dia akan turunkan di gunung Sion. Kalau ada yang pernah ke Tanah Perjanjian? Belum pernah? Yang pengen ke Tanah Perjanjian, boleh angkat tangan? Oh iya. Salamin kanan kiri bilang, nabung ya. Nabung. Udah nabung belum untuk ke Tanah Perjanjian? Belum ya? Ya udah jangan pengen kalau belum. You have to do your part. Amin, saudara. Kayak bangsa Israel. Bangsa Israel itu kalau dia setiap hari raya Pentakosta yang Anda sering kenal, Anda lihat di Kisah Rasul 2, atau hari raya 7 minggu atau bahasa Ibraninya hari raya Safuot, maka mereka harus pulang ke Yerusalem.
Maka Anda lihat, kalau Anda lihat di Kisah Rasul 2, di sana Anda akan temukan orang-orang beriman, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Itu bukan orang beriman, itu orang-orang Yahudi, diaspora, dimanapun dia harus kembali. Orang Yahudi yang di Kilikia, orang Yahudi yang di Kapadocia, di daerah Turki, yang di daerah Istanbul, yang di Arab, di mana-mana dia datang, di Yordan dia datang, dia kembali ke tanah perjanjian. Dia kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari raya 7 minggu. Makanya mereka bersekutu di sana, mereka berkumpul di sana. Ini yang sering salah. Kalau saya tanya, hari raya Pentakosta itu hari raya apa? Hari raya Pentakosta hari raya apa? Pencurahan Roh Kudus biasanya. Enggak, bukan. Pertama kali Roh Kudus dicurahkan pas lagi hari raya Pentakosta. Tetapi hari raya Pentakosta sendiri itu adalah hari raya umat Yahudi beribu-ribu tahun sebelum Yesus. Dan itu sudah dipelihara, dan itu sudah ada. Waktu umat Yahudi lagi di Yerusalem merayakan Pentakosta, di situ turun pencurahan Roh Kudus yang pertama kali. Itu ada di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekalian belajar dikit ya. Ya nggak apa-apa ya, soalnya yang diundang kan dosen ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka pulang. Dan untuk mereka pulang, maka mereka melakukan apa? Mereka ada 2 perpuluhan. Yang pertama perpuluhan buat Tuhan, yang kedua perpuluhan buat mudik. Jadi dia tiap hari nabung. Tiap bulan dia nabung. Untuk apa? Untuk nanti pada hari raya Pentakosta, dia dan keluarganya akan kembali ke Yerusalem. Itu yang dilakukan. Colek kanan kiri, depan belakang bilang, orang Yahudi aja nabung. Lu nggak nabung mau nyampe sana, mimpi lah. Amin, saudara. Harus nabung. Waduh Pak, saya kalau nabung Tuhan Yesus datang yang kedua kali belum nyampe. Percayalah, waktu engkau nabung di atas tabunganmu ada mujizat Tuhan. Ya, kalau Anda pernah ke Yerusalem, Anda pernah ke tanah perjanjian, maka engkau lihat bahwa yang namanya Hermon itu adanya di utara. Perbatasan dengan Suriah, Lebanon, ya itu di atas. Gitu. Hermon itu di sana. Sion ada di mana? Sion adanya di selatan. Sion itu adanya di selatan. Jadi nggak mungkin embun Hermon turun Bukit Sion, nggak mungkin. Terlalu jauh, dia akan nguap di tengah jalan. Teorinya nggak mungkin, tetapi firman Tuhan bilang kalau engkau rukun, apa yang nggak mungkin, aku akan buat jadi mungkin. Amin, saudara? Waduh, indah banget. That's why saya bilang gini, kalau keluargamu mau diberkati, rukun deh. Keluarga besarmu mau diberkati, rukun. Pelayanan mau diberkati, rukun. Gereja mau diberkati, rukunlah. Anda mau perusahaanmu diberkati, jadilah orang yang bisa berdamai dengan semua orang. Gampang? Nggak gampang. Sampai hari ini gerejanya nggak bisa rukun. Iya nggak? Wah, gereja satu jelekin yang lain, ini hamba Tuhan satu jelekin yang lain. Iya apa ya? Amin? Nggak gampang rukun. Makanya rukun itu it's like a diamond untuk Tuhan. Kalau sampai kamu rukun, kesanalah aku perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin ya? Iya. Kenapa? Karena rukun itu perlu 3 hal loh. Perlu 3 hal. Yang pertama, Anda akan bisa rukun kalau Filipi 2 ayat yang kelima yuk. Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-5. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Udah ketemu? Nah, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nih. Mau unity, mau bersatu. Anda harus punya tujuan yang sama. Pastikan itu. Kenapa orang nggak bisa rukun? Karena tujuannya beda-beda. 2009 Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya bertobat 98 sampai 2009. Saya jadi pilot. Saya melayani Tuhan bukan karena saya udah nggak bisa terbang. License saya sampai hari ini masih aktif. Gitu. Saya pada posisi terbaik. Dan kebetulan puji Tuhan, Tuhan percayain waktu saya jadi saya berkarir, saya ada di marketplace, Tuhan
izinkan untuk dipercaya as a management juga. Gitu. Jadi kalau di Premier kayak CEO-nya dulu siapa? Captain siapa tuh? Itu rekan. Karena saya juga CEO, kalau ini punyanya Pak Peter, saya CEO punyanya Pak Uso, Inggang Air Service. Bapak Ibu, saya juga pernah jadi senior vice president di satu BUMN airline. Jadi saya ngerti manajemen, saya tahu and how to manage, saya tahu Bapak Ibu. Waktu kita punya tujuan, kalau kita melakukan sesuatu, berkeluarga atau apa, punya tujuan yang sama, pastikan itu. 2009 Tuhan panggil saya, soft, very soft. Saya terakhir terbang Banjarmasin, itu terbang Banjarmasin saya nggak tidur, karena nggak bisa, gitu. Itu pergumulan yang buat saya berat. Gitu. Akhirnya saya pulang, harusnya masih ke Medan, Banda Aceh, saya turun di Halim, saya turun di Cengkareng, dan saya bilang sama chief pilot, saya minta 10 hari libur. Why? Karena saya harus melakukan, ada satu keputusan yang saya ambil. Dan Tuhan betul-betul panggil saya. Dan hari itu, malam itu di mana, dari bargain yang sekian lama, kira-kira 2 atau 3 minggu, di Banjarmasin, kayaknya Tuhan ngomong sama saya gini, ya udah Zif, kalau kamu nggak mau, aku bisa cari orang yang lebih bagus dari kamu. Yang lebih hebat, lebih baik. Makanya saya bilang gini, ya kalau dipanggil pelayanan, jangan sok-sok merasa berkorban, jangan deh. Pelayanan itu privilege buat Anda. Itu kehormatan buat kita Bapak Ibu. Amin. Amin. Jangan sok-sokan gitu, wah kok ini gue pelayanan, tahu nggak lo pelayanannya gratis? Aduh Tuhan, itu orang paling sombong. Jangan terlalu belagu lah. Kalau Anda nggak mau, Tuhan bisa cari yang lebih hebat dari Anda. Kalau Daud nggak mau, Tuhan punya stok manusia yang jauh lebih hebat dari Daud. Amin saudara. Zifki nggak mau, banyak orang yang jauh lebih hebat dari Zifki untuk melayani Tuhan. Jadi hari itu rasanya berat banget. Cuman masalahnya adalah terus hidup saya gimana nih. Hari itu saya belum pendeta loh. Belum. 2009 siapa sih yang tahu Zifki pendeta? Nggak ada yang tahu. Jadi kalau ditanya mau jadi apa saya juga nggak tahu. Gitu. Makanya waktu saya pulang, saya ngomong sama istri saya, almarhum. Dia bilang, saya bilang ini Hani, kita ngobrol sebentar ya. Kayaknya aku dipanggil Tuhan ke sorga. Belum, sabar, belum. Ngapain melayani Tuhan sepenuh waktu? Maksudnya gimana? Gue nggak terbang lagi. Terus dia tanya, terus kamu mau jadi apa? Aku juga nggak tahu. Tahu nggak istri saya bilang apa? Istri saya bilang gini, Hani, kalau memang itu dari Tuhan, kamu harus jalanin. Tapi ini rumah jual, mobil jual, kita nggak punya penghasilan. Istri saya bilang apa? Tenang, Tuhan kalau mengutus, dia bertanggung jawab. Tuhan dulu yang membangun hidup kita. Emang kita punya apa dulu? Nggak ada. Tuhan bangun hidup kita punya segalanya. Kalau Tuhan yang sama minta kita mulai dari nol lagi. Ayo, jangan takut. Why? Istri saya bisa begini? Karena saya punya kepala, istri saya punya kepala sama. Waktu kami menikah, satu, saya bilang sama dia, tujuan saya cuma satu, kita dan keluarga kita harus terpakai sempurna oleh Tuhan. Dia bilang, masih ingat gak? Iya, ini Tuhan mau pakai, lakukan. Coba kalau istri saya tidak sepaham, tidak seiman, tidak satu roh, tidak dalam pikiran dan tujuan hidup yang sama. Wow, itu bisa jadi berkelahi itu. Lu ngapain? Gue mau keluar. Bayangin Anda gaji pilot, terus tiba-tiba Anda keluar tabungan gak ada, apa-apa gak ada. Itu kalau istri lain mungkin gini, lu kejedot apa tadi? Lu minum apa tadi? Lu mabok? Lu kenapa kena serangan panas, heat stroke apa gimana? Kenapa? Karena tadi out of nowhere tiba-tiba saya Tuhan panggil. Ngerti maksud saya? Nah, kenapa kita bisa lakukan? Karena saya, istri saya, dan anak-anak saya sama. Emangnya hidup bersama dengan anak-anak yang bukan anak-anak kandung gampang? Gak gampang guys. Gak gampang. My children hari ini, there is no privacy buat mereka. They have to share everything. Emangnya
Coba deh anak-anak saudara, kalau Anda nggak percaya, mau nggak? Belum tentu Bapak Ibu. Belum tentu. Kenapa mau? Kenapa bisa? Jawaban saya cuma satu. Karena saya dan keluarga punya kepala, punya tujuan hidup yang sama. Hati, perasaan seperti Kristus. That's it. Kapan keluarga bisa punya seperti ini? Bisa bersepakat, bisa jadi satu. Waktu Anda mesbah keluarga, di situ ada. Pertanyaan saya nggak tahu, di tempat saudara ada mesbah keluarga nggak? Kalau nggak ada itu keluarga mengerikan Bapak Ibu. Kenapa? Kapan Anda mempersepsikan sama di dalam kehidupan? Kapan Anda sharing? Kapan Anda ini? Kalau Anda nggak pernah mesbah, di situ letak di mana iblis mulai pecah belah kita. Makanya jangan heran, ya keluarga jadi satu, duduk di satu meja makan yang sama, masing-masing punya gadget, masing-masing dengan alamnya sendiri dan dengan kehidupannya sendiri. Now, it's too much yang seperti itu. Makanya saya warning, hati-hati ya. Amerika hari ini tiap hari ada penembakan di sekolah Bapak Ibu. Amerika yang katanya isinya adalah pakar parenting education. Tidak ada, semuanya harus dikondak sesuai dengan firman. Pastikan tujuanmu sama. Lihat kanan kiri bilang, sama nggak tujuan kita di kantor ini? Kalau nggak sama ya kita akan gesekan terus. Hah? Ya, yang satunya mau cari nama, yang satunya mau cari selamat, yang satunya lagi tujuannya untuk membangun perusahaan. Nggak bakal kelar itu. Persoalan akan terus ada, gesekan akan terus terjadi. Setuju? Yang kedua, yuk tadi Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Makanya nggak gampang untuk unity. Gereja membangun rumah tangganya sendiri, membangun namanya, akhirnya apa? Nggak bisa unity. Kesatuan tubuh Kristus nggak ada. Padahal kesatuan tubuh iblis ada. Yang namanya, saya pernah seminar dulu sama ketua PG yang dulu, Bapak Nathan Setiabudi, Pendeta Nathan. Kita seminar, kita lihat, kita evaluasi, tubuh Kristus itu pecah-pecah. Tubuhnya iblis bersatu demikian solid, mulai dari demand sampai dengan supply. Ngomong soal apa? Narkoba aja deh. Narkoba tiap tahun diinjeksi dengan biaya dari APBN, penanggulangan narkotika nambah atau menurun? Budgetnya nambah terus. Penggunanya bertambah atau menurun? Aneh ya? Kenapa? Tadi, karena mereka, iblis itu solid, bersatu. Anak Tuhannya, gerejanya, pecah-pecah, misa-misa, membangun island-island dan kerajaan-kerajaannya sendiri. Unity bukan hal yang mudah. Unity bukan hal yang gampang. Yang kedua, yuk apa katanya? Yang walaupun apa? Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus. Yang kedua, waktu engkau mau unity, engkau mau rukun, Anda perlu rendah hati. Kayak Yesus. Maka engkau bisa berdamai. Orang yang tinggi hati tidak akan pernah bisa menciptakan dan bisa jadi bagian di dalam satu kerukunan. Kenapa? Karena kalau udah tinggi hati, gue lebih penting dari yang lain. Iya apa ya? Hah? Iya. Kalau udah tinggi hati, Matius 23 ayat 11 nggak ada. Yang terbesar ialah mereka yang jadi pelayan, nggak ada. Yang ada siapa? Aku harus jadi yang bosi. Dalam pelayanan banyak yang bosi? Banyak. Pelayan Tuhan banyak bosi? Banyak. Pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang katanya hamba, tapi enggak, sebetulnya dia tuan, bukan hamba. Kenapa? Karena dia nggak melayani. Dia maunya dilayani. Terlalu banyak Bapak Ibu. Kalau Anda mau rukun, di keluarga Anda mau rukun, pastikan engkau jadi orang yang rendah hati. Kalau Anda nggak rendah hati nggak bisa. Orang yang tinggi hati, komunikasi aja susah. Sulit. Anda pernah nggak komunikasi sama orang yang tinggi hati? Nih, contohnya gini nih. Bro, tolong dong kirimin dokumen yang kemarin. Oh iya, kirim nih. Set. Udah ya, nih dokumennya ya, centang biru. Set. Dibalas nggak? Nggak. Say thank you, kek. God bless you, kek. Kita yang ngirim juga bingung. Ini dokumen bener gak ya yang gue kirim ya? Kenapa? Karena gak ada jawaban. Apa sih susahnya say thank you? Apa sih susahnya to say God bless you? Amin saudara.
Say word itu good word gitu loh, buat blessing, buat ini. Sombong banget sih. Kenapa? Karena tadi merasa dirinya lebih tinggi, merasa dirinya lebih hebat. Orang kalau udah tinggi hati, yang kedua apa? Dia gampang sakit hati. Dikit-dikit dia sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Nih, nggak ada satu kata pun tindakan yang bisa menyakitkan saudara, kecuali Anda ambil keputusan sakit. Keputusan sakit itu Anda yang ngambil. Anda mulai bilang gini, sakit hatiku, Anda sakit. Amin. Kalau Anda nggak ngomong sakit hati gua, nggak bakal sakit. Cuekin aja, santai aja, ya Pak ya. Amin. Bego lu Jif. Kenapa bego? So lu gitu aja nggak bisa. Oh iya, sorry. Besok gua rubah dah. Sakit hati nggak? Bego lu Jif. Bapak gua aja nggak pernah lo ngomong gua bego. Gila lu ngomong gua bego, sakit hati gua. Sakit gak? Kata-katanya sama. None of the word, bad word yang bisa bikin Anda sakit. Gimana supaya Anda nggak gampang sakit hati? Gampang rendah hati. Belajar dari siapa? Dari Yesus. Yesus itu Tuhan. Dia turun, ambil rupa manusia aja udah jijai sebetulnya. Amin, saudara. Bukan hanya itu, dia cuci kaki murid-murid. Itu Yesus, itu Tuhan. Coba lihat kanan, kiri, depan, belakang, bilang, lu udah Tuhan. Makanya Yusuf waktu kakak-kakaknya minta ampun, coba lihat deh di Kejadian 50. Waktu kakak-kakaknya datang minta maaf sama dia, dipikir Yusuf mau balas dendam. Yusuf bilangnya gini, coba kita baca Kejadian pasal 50. Ayat yang ke-18, 19. Ini Yusuf nih. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata apa? Kami datang untuk, mereka udah sadar nih bahwa ini Yusuf yang dulu dia aniaya, yang dulu dia mau bunuh, yang dia buat menderita. Dia sadar betul nih, begitu ketemu Yusuf dia takut. Karena hari itu Yusuf udah jadi Perdana Menteri, pemegang kuasa, orang nomor 2 di Mesir. Terus ayat yang ke-19 keren. Yuk kita baca, 2, 3 apa? Tetapi tuh, orang itu kalau nggak bisa ngampunin orang lain, itu Anda menjadi pengganti Tuhan. Karena pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-19. Amin saudara? Amin. Are you the replacement of God? Sehingga Anda nggak bisa. Orang kalau udah tinggi hati nggak bisa nerima kesalahan orang. Orang salah kecil, kita nggak bisa ampunin, padahal salah kita begitu banyaknya. Kita minta diampuni sama Tuhan. Makanya firman Tuhan satu, di Matius 6, 14, 15, dia bilang gini, kalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga akan mengampuni, tetapi kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni Anda. Ini penjelasan terhadap satu sentence yang bagus di doa Bapa kami, Bapa, ampunilah kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Sekarang ada siapa? Ada di hati Anda, ada di dalam pikiran Anda. Kalau muncul muka itu, rasanya waduh, bakso bisa jadi batu. Rasanya hidup kehilangan sejahtera kalau itu ada. Siapapun dia, entah itu tetangga, saudara, orang tua, mertua, atau mantan mungkin. Bapak Ibu yang sini, ampuni aja. Setuju Bapak Ibu? Amin? Iya. Ayo. Gimana caranya? Rendah hati. Rendah hati itu satu-satunya jalan. Kalau enggak bisa. Anda harus jadi rendah hati. Bilangnya gini, aku bukan Tuhan, satu. Aku juga bukan pengganti Tuhan, yang kedua. Dan yang ketiga, aku juga hidup karena pengampunan daripada Tuhan. Amin saudara? Maka percayalah, siapapun yang membuat Anda menderita, yang membuat Anda, mungkin mereka melakukan hal-hal yang jahat. Ada di dalam hidup saya banyak sampai hari ini, masih banyak fitnah, masih banyak Bapak Ibu. Tapi buat mereka, saya cuma bilang sama Tuhan gini, kalau mereka susah Tuhan, taruh di depan saya. Aku akan jadi orang pertama yang menolong dia. Amin Bapak Ibu. Ya, rendah hati. Dan yang ketiga yang terakhir, ya Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37 Bapak Ibu. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37.
Saya takut kepanjangan. Sebetulnya ada 50 poin. Enggak. 3 aja. 3 aja nggak inget ya. Apalagi 50. Ya kita baca. 2, 3. Apa katanya? Jika hendaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari nih, mau unity, mau rukun. Jangan suka berprasangka. Jangan suka katakan iya kalau Anda udah yakin iya. Katakan tidak kalau Anda sudah yakin tidak. Kenapa? Karena kalau Anda cuman berdasarkan kira-kira dan asumsi, itu asalnya dari iblis, Bapak Ibu. Anda baru kasih perpuluhan, begitu besoknya minggu depannya ngelihat, waduh Bu Gembala antingnya baru. Waduh, perpuluhan gua kayaknya. Hah? Kan ngeri banget. Saking keponya, difoto antingnya, dicari datanya, katalognya. Bener loh, harganya persis sama perpuluhan gue. Mulai dia ngomong, wah, gue curiga. Lu ngomong aja sama Bu Gembalanya, nggak enak ngomong sama Bu Gembala. Ini orang lucu. Nggak enak ngomong sama yang bersangkutan, tapi dia ngomong sama semua orang. Satpam tahu, tukang cendol tahu, semua tahu. Kecuali orang yang bersangkutan, itu jahat namanya, itu penggosip. Amin Bapak Ibu? Iya, ini kalau orang yang modal kayak begini, ini kalau gabung, grupnya namanya True Gossiper. Nanti, come on, don't do that. Apa yang kau lihat benar belum tentu benar. Apa yang menurut saudara salah belum tentu salah. Selidiki, engkau harus punya waktu. Nih. Kalau saya bilang gini, 4 tambah 3 itu sama dengan 1. Itu kalau buat saya. Dan 15 kali 2 itu juga sama dengan 1. Menurut Anda benar atau salah? Salah. Maksud saya gini loh. 3 hari ditambah 4 hari itu sama dengan 1 minggu, Bapak Ibu. 15 hari dikali 2 itu sama dengan 1 bulan, Bapak Ibu. Benar atau salah? Coba lihat kanan kiri depan belakang. Makanya tanya dulu alasannya. Amin saudara. Jangan buru-buru. Wah memang sepertinya benar. Yang Anda pahami benar. Tapi Bapak Ibu yang dikasih tahu, selalu there is a reason. Yang Anda gak tahu. Coba deh selidikin, cari alasannya. Berita yang buruk itu dikonfirm. Diselidikin. Amin saudara. Apalagi nih sekarang udah mau pemilu nih 2024, 14 Februari, bukannya hari Valentine, hari coblosan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, di sekarang nih udah kan di sini kan nggak semua satu partai kan, nggak satu capres dan cawapres, ada Wowo, ada Gaga, ada An-An ya kan. Aduh. Ini wah yang ini cas langsung di forward, dapat ini cas langsung forward. Saya berdoa itu nggak terjadi di sini. Kenapa? Karena kalau Anda belum yakin bahwa itu sebuah kebenaran dan go forward, engkau jadi bagian daripada iblis. Bukan saya ngomong ya, jangan marah ya. Firman yang ngomong. Amin saudara. Kalau Anda nggak tahu kebenarannya, Anda nggak punya selera dan tidak punya waktu untuk menyelidiki, jangan di forward. Please. Jangan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ya. Dan saya percaya, jangan suka berasumsi. Baru datang ke sini, waduh ngelihat pemusiknya. Itu pemusik tadi kenapa sih? Kenapa? Lu lihat deh mukanya deh. Aneh banget. Nggak enak banget tuh mukanya. Ya dia mules Pak, nggak ada urusannya sama saudara. Nggak usah lah, orang kalau udah tinggi hati suka terjemahin muka. Ya nggak? Ya kan? Lihat kanan kiri. Itu bukan gue. Amen? Ya, hari ini doa saya di tempat ini makin hari makin rukun. Di keluarga Anda makin rukun, di dalam lingkungan Anda makin rukun, amin. Engkau menjadi orang yang berdamai dengan semua orang. So then melalui saudara, nama Tuhan ditinggikan. Dan dalam hidup saudara, Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku mau sepertimu.
atas kami, Engkau dimengerti, kami jadi surat Kristus yang terbuka, kami berdamai dengan semua orang. Dan pada akhirnya dimanapun kami berada, disitulah Tuhan mengutus berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini banyak hal yang kita dapat. Semoga itu menjadi hidup dalam hidup kita. Karena firman Tuhan kalau juga tidak kita lakukan tiap hari itu akan menjadi sia-sia. Pengumuman hari ini, minggu depan kita tetap ada ibadah. Dilayani oleh Pendeta Johanna Yosepa. Kemudian untuk persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening tersebut atau juga bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Sebelum doa syafaat, mari kita naikkan pujian, kita ucapkan syukur buat Tuhan, dan kita juga tetap secara pribadi selalu melakukan rekonsil diri sendiri. Apakah kita sudah seperti Tuhan Yesus? Di sini seperti Tuhan Yesus bukan untuk menjadikan pengganti, tetapi karakter-karakter teladan yang diberikan Tuhan kita harus teladani sebagai anak-anak Tuhan, agar kita juga bisa semakin mendapatkan berkat dengan hidup rendah hati. Semoga kita sepulang dari sini, firman Tuhan yang kita terima hari ini kita bisa aplikasikan dalam hidup kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati, yang bisa melalui setiap proses pendewasaan di setiap kita dimanapun kita, baik itu kita di perusahaan, di perkumpulan, di rumah tangga, kita bisa menerima orang lain, bisa melihat pandangan orang lain sebelum kita menjudge orang lain itu salah. Itu yang saya dapat tadi. Yuk kita aja sama-sama kita tetap bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan itu hidup dalam kita. Ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Hari yang terbaik sebab hari ini, hari ini, hari yang terbaik sebab hari ini, sebab hari ini, hari yang terbaik. Bapak, hamba berdoa pada hari sebelum kami menutup rangkaian persekutuan kami mau berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tahun-tahun politik semua berjalan dengan baik, aman sampai pada pemilihan langsung nanti Tuhan. Yang terpilih mulai hari ini Tuhanlah yang mempersiapkan, yang terpilih adalah yang terbaik untuk bangsa ini yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa untuk krisis multidimensi yang masih terus kami hadapi. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati dan menyertai pimpinan kami mulai dari presiden sampai dengan lini yang terendah di desa-desa. Tuhan, semuanya Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan dan melaksanakan semuanya dengan hikmat Tuhan. Tanggung jawab mereka mendatangkan sejahtera untuk bangsa ini. Kami berdoa, hamba berdoa untuk Raja Wali Group dan semua anak perusahaan di bawahnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Para pemimpin-pemimpin yang ada, terutama anak-anak-Mu ya Tuhan, yang ada di
perusahaan ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka melalui buah tangan pikiran mereka. Maka perusahaan ini diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Perusahaan mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati. Hamba berdoa juga Tuhan untuk proses pemasaran hotel, residence, and regis dan Raja Wali Place Office Tower kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang mendatangkan pelanggan, tenant semua Tuhan. Kami mau berdoa untuk persekutuan doa ini. Ini bukan hanya sekedar tempat berkumpul. Hamba-Mu berdoa makin hari makin maju, makin hari makin banyak orang yang diubahkan. Di tempat ini Tuhan banyak orang akan berjumpa dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit. Inilah Tuhan seru doa permohonan kami. Hamba berdoa setiap yang hadir satu-satu Tuhan, tidak ada yang terlalukan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Yang ambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Yang tidak hadir di tempat ini, yang sedang bertugas, Tuhan memberkati mereka. Yang sengaja menjauhkan diri, malas, ya, tidak peduli dengan persekutuan, hamba berdoa jamah dan lawatlah mereka Tuhan. Tibakan di tempat ini, mengambil bagian dan menerima yang terbaik seperti yang kami terima. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, pulanglah ke dalam keseharianmu. Arahkanlah hatimu dan imanmu, persekutuanmu saja sebentar lagi usai, tetapi ibadahmu tidak pernah usai. Karena firman Tuhan berkata, Roma 12 ayat yang pertama, persembahkanlah tubuhmu jadi persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Kemanapun engkau berada, engkau mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang engkau kerjakan, engkau mempermuliakan nama Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Arahkanlah hatimu, imanmu terima. Karena Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melimpahi engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Ini terus akan menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Umat yang percaya diberkati menyambut Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih my Father in heaven. Thank you. Terima kasih Tuhan. Surga ku berterima kasih. Umat yang percaya, yang diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Silakan saat teduh.